Kok orang-orang pada jahat banget sih? Iya, kasihan. Ya kan lagian sosmed bukannya untuk seneng-senengan aja ya. Bener nggak ya? Ya, buktinya aku sering nonton meme di sosmed. Kenapa ya orang-orang pada ngebully orang lain? Nah, kira-kira apa aja sih penyebab terjadinya perilaku bullying? Di sini kita akan melihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari sisi korban. Foto pertama dari sisi ini adalah perbedaan fisik dan juga penampilan. Misalnya, korban memiliki kondisi tubuh ataupun gaya penampilan yang berbeda dari yang lainnya. Misalnya, korban memiliki kondisi tubuh yang gemuk, kurus, tinggi, pendek, ataupun memiliki gaya penampilan yang berbeda. Lalu yang kedua adalah kurangnya rasa percaya diri dan juga kurangnya dukungan. Korban akan lebih mudah dibully ketika ia terlihat kurang percaya diri dan juga terlihat lemah, apalagi jika ia tidak memiliki dukungan dari lingkungan sekitar. Lalu faktor terakhir dari sisi ini adalah latar belakang sosial ekonomi dan juga budaya yang berbeda. Misalnya korban berasal dari keluarga miskin, kaya, ataupun memiliki agama dan juga etnis yang berbeda, sehingga ia akan lebih mudah mendapatkan diskriminasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari sisi pelaku. Faktor pertama adalah pelaku ingin terlihat superior. Pelaku bisa saja membuli orang lain ketika ia ingin terlihat lebih kuat dan juga lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah terpengaruh dari lingkungan. Bisa saja pelaku terbiasa untuk melihat perilaku mengejek dan juga kekerasan di lingkungan sekitarnya, seperti di rumah, di sekolah, ataupun di media sosial. Lalu yang terakhir adalah kurangnya rasa empati dan juga emosi yang tidak terkendali. Terus apa yang termasuk tindakan bullying? Berdasarkan jenisnya, perundungan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah perundungan secara fisik, yang kedua adalah perundungan secara verbal, yang ketiga adalah cyberbullying, yang keempat adalah pelecehan seksual, dan yang terakhir adalah perundungan secara emosional. Berdasarkan film yang sudah kita tonton tadi, bisa kita simpulkan bahwa perundungan yang terjadi pada film tersebut adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan melalui media sosial dengan cara mengirimkan gambar tak senonoh kepada korban, kemudian melakukan ancaman online, dan mengirimkan pesan-pesan yang tak senonoh sehingga membuat korban merasa tidak nyaman. Di film tersebut, ada adegan di mana Dinda atau karakter utamanya mendapatkan komentar-komentar negatif terkait bentuk tubuhnya yang membuat dia merasa depresi dan ingin melakukan tindakan yang menyakiti dirinya sendiri. Kalau misalnya kita kena bullying, kita harus ngapain ya? Halo teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita belajar nih gimana caranya untuk mencegah terjadinya cyberbullying atau mungkin cara untuk menanggapi ketika kalian mendapatkan cyberbullying. Yang pertama, kita belajar dulu yuk gimana caranya mencegah cyberbullying. Hal ini hal yang paling gampang untuk kalian lakukan adalah kalian mengaktifkan sistem filtrasi di komentar akun kalian, agar komentar-komentar kasar dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh itu bisa kalian hapus atau langsung tidak muncul di akun kalian. Tapi yang kedua, kalian bisa mengaktifkan fitur privasi di akun kalian jika kalian ingin privasi kalian lebih terjaga lagi di sosial media. Lalu, apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya kita dapat cyberbullying? Nah, ada beberapa tahapan nih teman-teman. Yang pertama, ketika kalian mendapatkan cyberbullying, kalian bisa untuk tetap tenang dan tidak membalas komentar tersebut atau tidak berusaha untuk reply terhadap komentar-komentar yang kalian dapatkan. Tapi yang kedua, kalian bisa coba untuk mencari kehidupan bukti tersebut lalu menceritakannya ke orang tua kalian. Kalian bisa screenshot, lalu kalian cerita ke orang tua kalian, lalu kalian bercerita dari hati ke hati ke orang tua kalian. Lalu yang ketiga, kalian bisa melaporkannya ke pihak berwajib atau mungkin kalian bisa melaporkannya ke bimbingan konseling di sekolah kalian. Tapi yang terakhir dan juga tak kalah pentingnya, kalian bisa mendapatkan dukungan empati dan juga moral dengan menceritakan hal-hal yang terjadi sama kalian ke teman-teman sekitar kalian. Kalian cerita ini gimana yang kalian perasaan kalian, gimana juga perasaan sedih kalian ketika kalian mendapatkan cyberbullying agar kalian mendapatkan dukungan secara mental dan juga empati. Udah dulu ya teman-teman, next ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan anak Bali, kita umat beragama. Kira-kira ada sih Vanessa tentang menjelaskan tentang bullying nih? Kalian tahu nggak, di Upanisad itu ada loh solusi untuk mengatasi cyberbullying yang terjadi di sekitar kita. Jadi,
di Upanishad itu ada konsep yang namanya tatwamasi. Kurang lebih artinya tuh gini, kamu adalah aku juga. Hal ini tuh ada di Chandogya Upanishad, Adhyaya ke-6, Kanda ke-8, mantra ke-7. Maksudnya tuh gini, jiwa yang ada di dalam diri kamu itu sama dengan jiwa yang ada di dalam diriku, termasuk orang lain, sang pembuli maupun korban yang dibully. Jadi itu kita seperti ombak yang berbeda, namun berada di lautan yang sama. Jadi seharusnya kalau kita saling menyadari bahwa kita itu satu, tidak ada lagi kasus merendahkan ataupun menyakiti orang lain. Bahkan, di Upanishad ada sloka yang menjelaskan jika kita ada di dalam diri semua orang dan semua orang ada di dalam diri kita, maka kebencian itu tidak akan pernah muncul. Itu ada di Upanishad ayat 6. Jadi jalan keluarnya bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga mengubah pandangan aku ke kamu menjadi kita.